Empat hal penting bagi seorang calon legislatif. Selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini saya masih berbicara juga tentang pemilu tahun 2024. Saat ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ada beberapa hal yang sangat penting bagi seorang calon legislatif. Yang pertama adalah pemetaan diri sendiri. Apakah kita sudah punya kemampuan untuk maju sebagai calon legislatif? Sudahkah kita merasa cukup untuk kita harus maju sebagai calon legislatif? Saya kira kalau sudah merasa cukup, maka kita pun harus tahu persiapan apa yang sudah cukup, yang harus kita perlu di dalam kita maju sebagai calon anggota legislatif. Karena tentunya ini membutuhkan biaya. Apakah keluarga dan orang-orang terdekat sudah pada mendukung kita untuk kita harus maju sebagai caleg? Karena saat kita menyalurkan diri sebagai caleg, sebagai calon anggota legislatif, maka ini satu paket bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Yang kedua, mapping dapil. Mapping dapil ini sangat penting. Jadi kita tidak sekedar memilih dapil yang menjadi peluang bagi kita terpilih, tapi kita pada saat memilih dapil, kita pun harus tahu dapil itu punya permasalahan apa. Kita perlu identifikasi permasalahan, identifikasi masyarakat seperti apa di sana, termasuk pekerjaan, kehidupan, permasalahan, problem, kebutuhan, dan sebagainya. Itulah yang menjadi masalah yang kita harus lihat dan kita hadapi. Karena ketika kita terpilih dalam dapil itu, maka kita akan membawa aspirasi. Kita dapil itu, kita akan membawa aspirasi dapil yang kita wakili dan kita memahami benar problem, kebutuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, memahami perilaku pemilih ataupun juga memahami perilaku tim orang-orang yang kita percayakan. Penting bagi kita bahwa kita mesti mengidentifikasi jenis dan pola pemilih. Apakah mereka cenderung memilih seseorang berdasarkan faktor apa? Faktor finansial? Apakah faktor lain? Apakah mereka memilih berdasarkan faktor identitas, faktor agama, atau lain-lain? Jika kita mau dipilih mereka, kita harus paham tentang pola perilaku mereka dan pola kehidupan mereka, merupakan sifat-sifat dasar yang mereka pilih, termasuk tim atau orang-orang yang kita percayakan. Kita harus pahami perilaku mereka, tahu benar-benar. Jangan sampai kita memilih tim yang salah dan mereka ada sebagai perampok untuk menggarap kita. Kemudian yang keempat, ini mungkin yang terakhir, jadi ada empat yang saya bisa angkat saat ini, adalah pahami lawan kita. Kita harus pahami lawan kita. Kita harus bisa pahami lawan kita karena lawan kita itu sangat banyak. Calon-calon tertentu itu lawannya di dalam internal partaimu maupun lawannya calon-calon pada partai lain. Kita harus pahami lawan-lawan yang paling berat. Misalnya lawan-lawan kita adalah petahana, lawan-lawan
yang berbeda pada kekuasaan yang di backup. Lawan-lawan yang berduit, termasuk lawan adalah tim ses ataupun relawan dari calon-calon tertentu. Jadi dengan memahami lawan-lawan kita, maka kita akan membuat sesuatu yang berbeda dengan orang lain, dengan caleg yang lain, atau kita membuat sebuah branding, atau kita dapat membuat personal branding, sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain, sehingga orang bisa melirik bahwa ini orang yang sangat berbeda dan punya harapan masa depan. Saya kira kita harus bisa memahami, dan dari situlah juga perlu ada sebuah riset yang semuanya harus teridentifikasi, sehingga selanjutnya kita membuat strategi yang tepat dan terukur. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan, yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf, sampai ketemu lagi di dalam video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam demokrasi.